Shalom. Shalom. Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya yang sudah ditolong Tuhan Yesus. Lewat kasih-Nya yang begitu besar. 15 tahun yang lalu saya mengalami masalah keuangan. Pada saat itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Saya punya saudara seiman, yaitu namanya Ibu Pras. Mulai mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus lewat Alkitab. Setelah menerima Alkitab, mana yang harus saya baca? Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Lewat Roh Kudus suruh saya membuka di Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Dengan berjalannya waktu, saya merasakan pertolongan Tuhan, juga merasakan kasih Yesus di dalam kehidupan saya. Sampai hari ini Mazmur 3 1 sampai 9 menjadi rema dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan ayat ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang selalu mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Yang dulu suami saya tidak kenal Yesus, sekarang mengenal Yesus. Amen. Dan percaya. Amin. Tuhan tidak cuma memberikan pertolongan kepada saya, juga memberikan kekuatan lewat satu pujian, yaitu indah rencanamu Tuhan. Amin. Semua yang saya alami ini berkat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan. Mau nyanyi mungkin sih lagunya Indah Rencanamu, mau nyanyi malu. Tak bantu, enggak apa-apa. Oke, ya, makasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Berikutnya yang kedua, saya undang kepada Cik Yansyu untuk maju ke depan memberikan kesaksian. Oh, enggak ada. Soalnya ini catatannya dari sini, Cik. Ya. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian yang langsung, nggak usah daftar. Boleh maju ke depan, mau nyanyi mungkin. Yuk, ini tahun baru loh, mau menjelang tahun baru. Ya, silakan maju ke depan. Kalau ada nanti siap-siap ya, supaya kita bisa mempersingkat waktu. Ya. Memang nggak gampang saudara memberikan kesaksian di tengah-tengah di atas sini ya, ngomong itu nggak gampang. Iya. Jadi harap maklum kalau agak gagap atau gimana ya. Monggo silakan Ci. Agak ke tengah Ci. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang saya sebenarnya pengen kesaksian itu udah tahun-tahun yang lalu ibu-ibu ya. Saya bersyukur saat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Dalam setiap hidup saya. Mungkin banyak sekali problem masalah terjadi dalam hidup, tapi Tuhan sangat baik. Amin. Ya, kami percaya itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan saya bersaksi saat itu saya menderita. Nggak tahu Tuhan, saya sakit ibu-ibu. Waktu itu udah saya saksikan mungkin di kaum ibu ya ibu-ibu ya. Waktu itu saya menderita sakit kepala. Kepala yang selalu terjadi dalam hidup saya. Saya selalu, Tuhan tolong saya, tolong sembuhkan saya. Kepala saya itu ya kalau sudah sakit seperti kayak mau terbang. Ibu-ibu, kalau orang sampai saya mau tidur, mau bangun, itu saya hanya menjerit sama nama Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sebenarnya saya sedikit grogi ibu, tapi saya beranikan diri karena saya ingin menyaksikan Tuhan. Sebenarnya saya ada lagu pujian karena saya ingin menyanyikan
musik bisa ngiringi pelan-pelan. Lagu apa sih? Dunia ini bukanlah milikku. Coba nyanyi dulu. Dunia ini bukanlah milikku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu saat ku kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, tiba saatnya ingatlah aku bahwa ku bersamamu. Dunia ini bukanlah milikku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padamu. Janjimu kan membawaku bila tiba saatnya. Ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Kalau menyanyikan lagu ini, seperti saya itu ingin nyaman nangis, Ibu. Bahwa kita itu semua dunia, apapun yang kita miliki, Tuhan, kita tidak akan membawa apa-apa saat kita pulang. Terima kasih Tuhan, semua baik karena Tuhan yang begitu baik dalam hidup saya. Saat ini saya bisa bersaksi, dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya Ibu-ibu. Kepada ibu-ibu jemaat di sini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ci, Tuhan berkati. Jadi sudah mengalami kesembuhan ya Ci ya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, saudara yang terkasih mau memberikan kesaksian, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, monggo. Nanti saya pandu deh, saya pandu, nggak apa-apa. Ayo, mari. Saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023 ini. Tapi kayaknya memang saudara malu, saudara sungkan. Mari, ada yang di atas mungkin? Masa sih segini banyaknya tidak mengalami kesaksian Tuhan? Ya, ini akhirnya. Ya, kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, iya. Ya, shalom saudara-saudara. Ya. Ini kesaksiannya bukan tahun ini tapi tahun 2019. Saya berhutang sama Tuhan jadi saya harus bersaksi. Tahun 2019, kalau nggak salah tanggal 10 Agustus gitu ya, saya pergi sama keluarga saya naik mobil gitu, saya pergi ke Tegal. Biasa sebelum pergi kita selalu berdoa, Tuhan, selalu kita minta penyertaan Tuhan. Dan setelah pulang saudara-saudara, besok paginya ketika saya bangun, itu ban mobil kempes, habis. Dan ternyata setelah saya lihat, ada paku menancap. Jadi saya sangat bersyukur karena Tuhan melindungi saya dan keluarga saya. Saya bawa ke tambal ban, ditamballah itu bannya gitu ya. Ditambal, sudah beres. Minggu depannya tanggal 17 itu saya akan rencana pergi ke Salatiga dengan keluarga saya lagi. Tanggal 16-nya saudara-saudara, ban yang kemarin bocor itu bocor lagi. Di tempat yang sama bocor lagi. Akhirnya saya tambal lagi saudara-saudara. Saya tambal lagi bannya dan saya terus berdoa, Tuhan besok saya mau pergi. Tolong lindungi saya, tolong lindungi mobil ini juga. Malamnya
Jadi besok mau pergi, malamnya saya tidur, saya mimpi, saudara-saudara. Saya mimpi pakai mobil itu lewat jalan tol mau ke Salatiga dengan keluarga saya, dan bannya pecah. Saya kecelakaan dan sekeluarga mati lah, ceritanya begitu, meninggal. Saya bangun kaget, saudara-saudara. Saya bangun kaget, saya cerita sama Glory. Waduh, ini sebentar lagi berangkat pakai mobil ini. Saya ngimpi bannya pecah di tol. Lalu saya sama Glory berdoa. Yaudah kita berdoa aja. Ini hebatnya doa, saudara-saudara. Saya berdoa, saya berangkat ke Salatiga, pulang pergi aman, saudara-saudara. Puji Tuhan aman. Wah, puji Tuhan, Tuhan melindungi. Besok paginya saya bangun tidur, saya mau pakai mobil itu yang sama. Bannya habis anginnya. Habis. Benar-benar habis. Wah, saya kaget. Harusnya kemarin ini, waktu saya pulangnya malam, jadi harusnya kemarin. Tapi kenapa Tuhan meluputkan saya? Wah, yokilah, saya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya minta orang toko, karena saya tidak sempat ke bengkel. Saya minta orang toko, tolong dibawa ke tambal pres. Karena kalau ditambal biasa sudah tidak bisa, sudah 2 kali tambal, harus ditambal pres biar kenceng. Dibawalah ke tambal pres, saudara-saudara. Setelah pulang, ditambal, saya lebih kaget lagi. Orang toko ngomong, kok yang bocor itu bukan satu tempat, tapi ada 3 lubang yang bocor. 3-tiganya lubang besar. Coba saudara, saya bawa mobil dengan ban yang lubangnya ada 3 besar, dan selama perjalanan ban itu tidak kempos. Baru besok paginya, setelah saya pulang besok paginya baru habis anginnya. Itulah kuasa doa, saudara-saudara. Saya tetap percaya Tuhan melindungi saya, Tuhan melindungi mobil ini juga, biar bannya tidak kempes sampai saya pulang dengan selamat. Inilah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ya, itulah tadi beberapa kesaksian yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Satu hal yang kita percaya dan kita yakini, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Itu sebabnya kemanapun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau mau pergi jangan lupa berdoa dulu. Siapa yang kalau pergi berdoa dulu, boleh angkat tangannya. Waduh, banyak yang enggak ya ternyata. Kemanapun saudara jemaat yang terkasih, pergi kemanapun tetap lakukan doa terlebih dahulu supaya perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa ya. Demikian beberapa kesaksian, dan biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk memasuki tahun 2024, karena kita percaya 2024 orang bilang suram, gelap dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana kita diberkati, semakin diangkat. Amin. Salam. Shalom. Terutama kepada Bapak Pendeta Immanuel dan pengurus Gereja GBI AGP Pekalongan dan jemaatnya. Kami ingin memberi kesaksian berkat dari Tuhan Yesus pada keluarga kami. Kronologi atas kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, rumah kami kedatangan tamu tak diundang. Sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Tamu tersebut masuk melalui pagar tembok depan dan naik melalui atap galvalum, terus turun ke dalam rumah kami melalui tempat toren air yang ada di dalam rumah. Setelah di dalam rumah, tamu tak diundang tersebut membuka seluruh lemari yang ada di rumah kami bagian belakang dan mengambil 1 buah tas yang ada di meja kecil dan 2 buah tas yang ada di gantungan dinding. Setelah itu, tamu tersebut masuk ke dalam ruang tengah rumah kami dan juga buka semua lemari yang ada di situ dan mengambil sebuah HP merek Realme 6 yang ada di meja tempat kipas angin.
Setelah itu tamu tak diundang tersebut keluar melalui pintu depan yang kuncinya ada di pintu tersebut. Setelah itu keluar lewat pagar tembok yang ada di depan lagi, terus pergi. Yang kami anggap mukjizat dari Tuhan adalah tamu tersebut tidak memasuki 2 kamar tidur kami yang tidak kami kunci. Dan waktu-waktu itu kami semua tertidur sehingga kami tidak mempergoki tamu tak diundang tersebut atau pencuri tersebut, yang mana pencuri tersebut adalah juga seorang pembunuh bayaran. Sehingga kami selamat dari tindak kekerasan atas peristiwa tersebut, karena seperti tetangga sebelah kami, orang tersebut masuk ke dalam sebelah rumah tetangga kami dan menguras semua harta dan membunuh tetangga kami yang bernama Saudara Aldar. Karena peristiwa tersebut merupakan ada sangkut pautnya antara pencuri di rumah kami dan pembunuhan dengan Bapak Aldar, maka kami sempat didatangi dari Polsek Comal 3 kali, dari Polres Pemalang 2 kali, dan dari petugas Polda Jawa Tengah 1 kali. Semua yang ditanyakan adalah sama mengenai kejadian tersebut, dan terutama adalah dari petugas bapak-bapak tersebut meminta kami untuk menunjukkan dus tempat HP kami yang hilang itu. Mengingat HP tersebut sudah ada 3 tahun lamanya dan kami tidak punya, kami hanya punya suatu data dus tersebut dari internet yang ada tertulis email nomor sekian. Terus pada tanggal 5 Desember 2023, Bapak dari Polres Pemalang datang kembali kepada kami dan kami berikan data dari dus tersebut, yaitu email nomor sekian, yang kemudian oleh Bapak tersebut melacak keadaan HP yang ada pada pencuri tersebut. Pada malam harinya sekitar pukul 11.30 dari petugas Polres Pemalang mendatangi lokasi, yaitu di perumahan Puri Asih Comal, yang ternyata HP tersebut ada di depan rumah kami, sekitar 3 rumah dari rumah kami. Dan saat itu juga digeledah rumahnya dan didapati HP tersebut ada di rumah tersebut, dan orang tersebut lalu dibawa ke Polres Malang. Keesokan paginya, dari Polsek Comal datang lagi ke tempat kami dan menyatakan bahwa orang yang dimaksud, yaitu pencuri, itu telah tertangkap dan telah diinterogasi dan mengakui bahwa dia adalah pencuri dan juga pembunuh di sebelah rumah kami, yaitu rumahnya Bapak Aldar. Setelah dikembangkan lagi, ternyata pencuri tersebut, yaitu yang berinisial AN atau Pian, mengakui bahwa dia telah mencuri di tempat kami dan di sebelah rumah kami, juga membunuh Bapak Aldar. Yang menyuruh membunuh tersebut adalah Saudara Berlin atau berinisial MB. Anak tersebut merupakan putra dari Bapak Aldar sendiri, yang mana entah ada dendam apa dengan orang tuanya, sampai hati dia menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh orang tuanya. Demikian kesaksian kami, dan atas kemurahan dari Tuhan Yesus dan
berkatnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang terjadi sehingga kami sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dalam lindungannya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Sugianto untuk kesaksiannya yang sungguh sangat menguatkan kita semua. Dan saya percaya kalau kita mau tidur, jangan lupa juga kita berdoa ya saudara sekalian ya. Supaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kesaksian Pak Sugianto ini. Luar biasa. Berikutnya kami mohon kesediaannya Pak Erik Eriawan. Iya. Dan nanti selanjutnya Pak Tambunan ya Pak. Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih buat Bapak dan Gembala yang memberikan waktu dan kesempatan untuk bersaksi malam hari ini. Tahun 2021 yang lalu, saya dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu di Opnam karena ada gangguan lambung dan pencernaan saya, juga tensi saya tinggi waktu itu 200/150. Jadi setelah dirawat beberapa hari, ternyata ada muncul gangguan lain, saya tidak bisa tidur. Sama dokter penyakit dalam, waktu itu dokter Mitra kalau nggak salah namanya, saya dikasih obat tidur, itu setengah miligram. Jadi saya baru sekali itu mengkonsumsi obat tidur dan memang saya rasakan ngantuk. Setelah pulang, saya masih kontrol rutin tiap bulan dan masih mengkonsumsi obat tidur untuk bisa tidur karena saya kalau tidak minum obat tidur tidak bisa tidur. Setelah saya jalani berapa lama, saya malah tidak bisa tidur sama sekali setelah mengkonsumsi obat itu. Jadi dikasih obat tidur malah nggak bisa tidur. Dokter mitranya bilang kalau minum obat itu namanya alprazolam yang setengah miligram. Kalau minum obat itu terus Bapak bisa depresi, bilang seperti itu. Dan saya dirujuk ke dokter psikiater. Dan dari psikiater saya dikasih obat racian, itu bentuknya kapsul tuh gede sekali Bapak Ibu. Hampir sejendik kelingking tangan ini ya. Jadi pernah waktu saya minum itu nggak bisa masuk. Jadi saya nggak pakai roti tawar untuk bisa saya minum. Beberapa bulan setelah minum obat itu, saya cuma bisa tidur 2 jam, 3 jam. Dan setiap kali rutin tiap bulan kontrol, dokternya tanya, bisa tidur nggak Pak? Nggak bisa dokter, diganti lagi raciannya, resepnya diganti lagi. Jadi setelah beberapa bulan minum obat itu, saya malah 24 jam tuh tidak bisa tidur sama sekali. Mata tuh tetap melek 24 jam. Jadi saya alami itu, saya tidak bisa tidur kurang lebih hampir 1 tahun lebih. Tapi puji Tuhan, saya tidak pusing. Jadi dokter bilang kalau itu insomnia namanya ya. Jadi kalau insomnia itu bisa migrain, bisa pusing. Tapi saya puji Tuhan tidak pusing, tidak migrain sama sekali. Dan saya tiap hari sudah doa sama Tuhan, minta kesembuhan, bisa dipulihkan. Tapi juga belum bisa tidur. Jadi tiap hari badan saya itu ya lemes. Jadi setelah mengkonsumsi obat dari psikiater itu, obat racian itu, badan tuh lemes, nggak ada tenaga. Tiap hari yang saya lakukan tuh cuma di kamar, tidur, rebahan, tapi nggak bisa merem. Jadi badan tuh lemes, jadi gairah nggak ada. Juga ketemu orang tuh juga kayak minder. Saya nggak pernah ke gereja, istri saya ke gereja sendiri. Jadi saya pernah datang suatu kali ke gereja tuh, duduk tuh aja nggak tenang Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak nggak jenak gitu loh, baru duduk sebentar pengen ganti posisi seperti itu. Seperti tidak nyaman gitu. Saya tanya Tuhan, apa saya ini sakit apa seperti itu. Udah nggak bisa tidur, badan lemes. Tiap hari itu ketemu orang juga nggak ada reaksi. Senyum nggak pernah, tertawa nggak pernah. Padahal kalau orang sehat itu harus berbicara paling nggak ribuan kata-kata satu hari yang pernah saya baca dari dokter seperti itu. Akhirnya suatu ketika saya WA teman saya juga seorang dokter di Budi Rahayu. Dia juga seorang anak Tuhan juga, dia juga pelayanan juga. Saya mau minta resep. Saya minta resep, dok tolong saya kasih obat resep untuk saya bisa tidur. Saya ini udah hampir 1 tahun tidak tidur sama sekali. Gak bisa tidur sama sekali, padahal udah minum obat. Saya mau minta resep dokter. Seperti itu. Sampai saya itu pernah ke IGD Budi Rahayu.
Jadi obat tidur yang harusnya minum cuma 1 resep itu saya minum 2 resep itu juga nggak bisa tidur sama sekali. Saya mikir apa saraf saya rusak, apa badan saya udah kebal dengan obat tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Ketemu orang tuh ngobrol sebentar dan nggak kuat. Jadi kayak badan tuh lemes, drop, tenaga tuh hilang sama sekali. Nah, dulu saya punya kebiasaan kalau pagi sama istri, siang juga malam itu suka kita doa, pujian, penyembahan, nyembah Tuhan, seperti itu aktivitas kita sehari-hari. Nah, teman saya yang dokter yang orang Katolik ini bilang, kalau kamu mau mujizat Tuhan bisa sembuh, kamu harus punya keintiman dengan Roh Kudus. Saya bilang, saya sudah doa, saya sudah perkatakan firman Tuhan, saya sudah beriman. Tapi kok sampai hari ini sudah 1 tahun lebih kok doa saya belum dijawab sama Tuhan. Ya kalau kamu mau sembuh ya kamu harus intim sama Roh Kudus, kamu cari Tuhan lebih lagi. Sampai terus teringang-ingang dalam pikiran saya, apa saya harus datang lagi ke Tuhan, pujian lagi, penyembahan lagi. Jadi selama saya sakit itu tidak ada keinginan dalam hati itu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti yang saya lakukan biasa tiap hari dengan istri, bikin mezbah sehari bisa 3 kali, seperti itu. Tapi saya itu pengen sembuh. Jadi dokter aja nggak bisa menyembuhkan saya. Saya sudah berdoa kok Tuhan belum sembuhkan. Saya itu tersiksa sampai beberapa kali terlintas pengen bunuh diri. Ada yang iblis intimidasi, kamu gantung diri aja lah, kamu tusuk perutmu dengan pisau, kamu minum Baygon. Satu lagi yang lebih ngeri lagi itu sampai kamu jalan ke jalan raya, tabrakkan dirimu ke mobil yang lewat, seperti itu. Saya tolak semuanya dalam nama Yesus, saya nggak mau. Seperti itu. Sampai suatu ketika terus saya coba, saya ambil gitar saya di rumah. Saya mulai nyembah Tuhan, muji. Tapi nyanyi 1 lagu aja baru 3 menit udah nggak kuat. Tangan tuh udah, karena lama nggak pegang gitar. Tadi pegang gitar itu, betul gitar saya di rumah tuh kawat. Senarnya kawat bukan nilon. Jadi kalau pegang tuh sakit. Dulu kalau biasa main gitar kan tangannya ngapal ya, mesti main gitar mesti ya. Itu kan nggak sakit. Nah setelah itu saya mulai doa, saya mulai bangun mezbah lagi, saya pujian penyembahan lagi. Selama berapa bulan, sampai suatu hari saya tuh bisa tidur. Saya mikir ini jawaban Tuhan atau kebetulan. Saya masih meragukan gitu loh. Saya jangan-jangan tidur karena kebetulan aja. Terus saya tetap doa lagi, saya pujian penyembahan lagi. Nah sebelum saya sakit, Tuhan kasih saya sebuah lagu. Itu dari Mazmur 30 ayat 2. Bisa minta tolong ditampilkan. Mazmur 30 ayat 2. Jadi dari firman Tuhan ini, saya tiap hari kalau saya doa, saya pujian penyembahan, saya pujikan, saya nyanyikan, saya imani bahwa saya akan Tuhan sembuhkan. Jadi di Mazmur 30 ayat 2 ya. Ya. Ini tiap hari saya nyanyikan Bapak Ibu. Jadi doa saya pada Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya puji, saya nyanyikan pujian ini. Pujiannya seperti ini. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Puji Tuhan. Setelah saya berdoa lagi, saya perkatakan firman Tuhan ini dalam puji-pujian. Tuhan kembalikan semuanya kesehatan saya. Dulu waktu saya sakit, nafsu makan saya tidak ada, saya tidak pernah merasa lapar, saya ada gangguan BAB, ke belakang tuh 4 hari sekali, itu pun tidak lancar. Mah saya juga sering kambuh. Saya makan bubur, tapi setelah saya lewatin dengan Tuhan, saya mulai bangun mezbah, doa lagi, pujian, saya nyembah Tuhan lagi, saya perkatakan firman Tuhan. Itu ajaib tuh, saya bisa hilang semua. Amen. Sampai hari ini saya bisa ke gereja. Dulu saya nggak pernah ke gereja, istri saya ke gereja sendiri. Dan saya bersyukur bisa kembali sehat, bisa kembali beribadah. Dan saya percaya bahwa apa yang saya alami ini untuk kebaikan saya juga membawa saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin. Jadi apa yang Bapak Gembala tadi sampaikan di khotbah juga
itu mengingatkan saya Pak In. Jadi yang saya alami 2 tahun kemarin itu betul bahwa menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita selalu berseru itu akan Tuhan jawab. Terima kasih, kiranya kesaksian menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Erik buat kesaksiannya. Kebayang saudaraku sekalian, setahun nggak bisa tidur, ya. Kalau 1 hari nggak bisa tidur, gimana rasanya ya? Oke, selanjutnya Pak Tambunan kami persilakan. Nanti yang terakhir, dibawa aja. Enggak apa-apa. Salam. Shalom. Terima kasih kepada Pak Im karena saya diberikan kesempatan untuk bersaksi. Ini saya bicara agak pelo karena stroke. Kesaksian saya ini hampir menyambung ke khotbah dari Pak Im Manuel tadi, bahwa kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesaksian saya ini pertama-tama ada 2 kesaksian saya. 5 tahun ini ada 2 kali saya dijamah oleh Tuhan. Pertama, dulu saya perokok berat. Rokok saya itu 2 bungkus, mungkin bapak-bapak nggak tahu, rokok itu ada 2 macam. Ada yang isi 12, ada yang isi 16. Saya merokok 16 batang, 2 bungkus 1 hari. Terkadang 2 bungkus lebih. Waktu parkir, waktu saya membawa kendaraan, ini saya terus terang kepada Tuhan Yesus juga, bahwa di tempat parkir PLN itu, saya masuk, pintu tutup, saya merokok sudah. Dan bukan hanya Pak Wasman juga pernah melihat saya merokok, Pak Martinus juga. Mungkin jemaat yang lain juga Pak Martinus melihat juga. Saking kuatnya saya merokok, memang saya sudah ingin berhenti. Saya matikan rokok saya dengan alasan orang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Saya matikan rokok. Hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan saya merokok lagi. Ulangi lagi, kira-kira 1 tahun, ulangi lagi. Hanya 2 bulan, berusaha sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya saya bermimpi. Saya akan mengikuti seminar. Waktu mengikuti seminar, kita masih di luar gedung. Saya merokok. Datang seorang yang dalam mimpi saya itu, bayangan itu malaikat. Orangnya tidak pakai baju putih, tidak pakai baju coklat, kepalanya seperti saya, dan orangnya tidak cakap, jelek. Saya katakan jeleknya seperti saya. Jadi orang biasa-biasa aja, tapi tatapan matanya melihat saya merokok seolah-olah dia nggak senang saya merokok. Tapi karena masih belum acara dimulai, saya merokok terus, udah urusan. Sesudah itu mau masuk ke ruangan, saya masih merokok lagi. Datang dia saya lagi, tapi karena tatapan matanya yang begitu berwibawa, saya akhirnya rokok saya buang ke belakang. Terus dia ambil puntung itu jadi 3. Saya bilang sama dia, puntung saya hanya 1, yang 2 orang lain ya bekas anggota dalam bayangan saya, anggota saya Pak Tasbun dengan Pak Dasono yang merokok. Tapi dia diam aja, dan kedua orang itu udah meninggal. Tapi orang itu diam aja, diambil 3-tiganya dibuang. Besok paginya masih ada 3 batang rokok ini. Emang saya hisap juga 3 rokok itu. Tetapi rokok ketiga ini saya bilang ini terakhir. Tidak, saya katakan saya orang kuat lagi. Ini terakhir saya merokok. Sampai sekarang udah 4 tahun nggak merokok. Haleluya. Dan saya tidak merasakan berat.
Artinya orang merokok di kiri kanan saya tidak saya rasa. Tidak ada keinginan untuk merokok lagi. Puji Tuhan. Nah ini jadi terkadang kalau kita ingin berbuat baik, Tuhan juga akan menolong tanpa kita berdoa. Tapi kalau kita tekun ingin berbuat baik, Tuhan akan menolong. Amin. Kesaksian kedua, di belakang rumah saya itu ada bengkel las. Pak Wawan juga udah tahu itu. Karena dulu Pak Mulyon yang punya, tapi udah dijual oleh yang punya. Saya dengar punya anak 2 polisi, mantu 1 orang polisi. Saya udah panggil dia karena dibuka lagi lasnya itu, karena padahal sudah ada larangan dari wali kota bahwa las pabrik itu tidak boleh di daerah itu karena daerah pemukiman dan perumahan. Jadi sudah ada dari wali kota. Waktu itu masih Pak Basir, wali kotanya Pak Basir. Jadi waktu dia buka lasnya lagi, saya panggil, kita rapat situ di rumah saya, RT RW dengan warga yang ada di daerah saya itu, rapat di situ. Saya bilang sama dia, 1 bulan saya berikan waktu untuk berhenti. Mungkin kau sudah punya kontrak supaya berhenti. Tapi dia bawa waktu itu pengacara dengan adiknya ke rumah. Tapi waktu itu belum ada kesepakatan, dia pergi aja gitu. Sudah itu bunyi terus, udah 1 bulan bunyi. RW ke belakang itu, ke belakang rumah saya itu, ada polisi situ jaga 2 orang. Dia disampaikan RW kepada saya laporkan ke lurah. Lurah juga ngomong seperti itu. Saya laporkan ke Satpol PP, ngomong juga begitu. Saya akhirnya ketemu wali kota. Wali kota panggil kepala Satpol PP supaya itu segera ditutup. Satpol PP membuat plakat di situ, bengkel las ini ditutup. Tetapi bunyi terus, tidak digubris. Saya lapor Polsek. Bapak Kaptimas datang ke saya, pabriknya apa bengkelnya baru mau dibuat jalan pembangunan. Ya pembangunan, saya bilang, saya berikan waktu 1 minggu. Masih bunyi terus, lapor Kapolres. Kapolres juga gak mempan. Akhirnya lapor ke Komandan Kodim. Komandan Kodim langsung telepon Kapolres. Ada masalah ini sama Pak Tamunan. Nanti kita akan bicarakan gitu. Begitu 1 minggu saya datang lagi karena masih bunyi terus ke Dandim. Terus Dandim langsung di depan saya telepon. Gimana nih Bang Kapolres? Bapak saya ini di sini ngadu ini. Pada saat itu juga Kapolres bilang, suruh yang anggota sini 5 orang. Satpol PP dipanggil dengan anggota Kodim pergi ke belakang itu menutup. Ditutup, sudah ditutup nggak bunyi lagi. Selama Dandim negara Kapolres masih belum pindah. Tetapi Kapolres Dandim pindah, bunyi lagi. Karena saya kalau pulang kantor, saya terganggu sekali, nggak bisa tidur siang. Karena besinya dilempar-lempar begitu. Lempar-lempar, bunyi lasnya juga kuat. Akhirnya saya laporkan langsung ke Polsek. Kapolsek Babinkan Mas datang. Saya bilang itu supaya segera ditutup. Kalau tidak akan saya ambil kekerasan itu. Terus waktu itu saya duduk tempat tidur. Saya minta tolong sama siapa ini? Teman saya. Nggak bisa semua. Kita satu leteng 466 orang. Yang sudah meninggal 300 orang. Tinggal 196, masih ada 61 jenderal. Dari mulai Brigjen sampai Pak Wiranto, teman saya satu leteng itu.
Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar, sama jenderal yang lain. Lagi saya berpikir-pikir begitu, anak-anaknya teman saya juga sudah ada jadi Kapolres, sudah jadi Pangdam di Hasanuddin. Lagi saya berpikir begitu, tidak ada teman saya yang saya rasa akrab dengan saya, yang hanya kenal biasa gitu. Yang akrab dengan saya ada tapi udah pada meninggal. Terus saya banding kepala saya ke belakang, terus ada suara dari sana, goblok, kau punya Tuhan Yesus kok. Nah ini saya dengar itu, saya terus bangun, minta ampun, berdoa, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Bahwa saya setiap minggu ke gereja, tapi saya melupakan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, minta ampun, dan semua permasalahan itu saya tidak mau lepaskan lagi. Saya serahkan supaya Tuhan Yesus yang mengurus. Itu siang jam 2 siang. Jadi bukan mimpi, ini tidur, bangun betul. Jadi pas besoknya datang Babi Kaptimas, bilang sama saya, yang punya itu ya nggak usah sebut namanya, namanya si Abdul, mungkin pangkatnya tinggi, minta ke Satpol PP supaya bisa terus itu berjalan. Dan sudah dia kan dilaporkan Babi Kaptimas sama Satpol PP sudah mengiyakan. Gimana dia kan ini sudah ada pelarangan dari wali kota. Apa Satpol PP mengapa melampaui wewenang dari wali kota? Dia bilang, gini saya bilang sama dia, besok kalau masih bunyi sama lusa, saya akan laporkan ke Kapolda. Jangan ke Kapolda, Kapolri bisa saya laporkan. Saya punya Pak Wiranto atau moral untuk membawa saya ke Kapolri. Oh jangan begitu jadi meluas Pak temenan. Yang bikin meluas siapa? Saya apa kalian? Kalian memaksa saya memperluas masalah. Nah, sekarang terserah kalian apa diperluas apa tidak. Terus dia pergi, terus ditutup itu las-lasan, tidak bunyi lagi. Terus kira-kira 10 hari datang tukang kepada saya minta datangan akan membuat itu jadi las-lasan, jadi kos-kosan. Kos-kosan udah diam semua sampai sekarang itu menjadi kos-kosan. Saya tanya yang jaga situ sudah berapa penghuninya? Ya, puji Tuhan sudah 11 orang. Haleluya. Artinya udah laku, jadi dia tidak rugi, kita juga tidak rugi. Amin, puji Tuhan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Jadi para jemaat supaya tahu bahwa kita itu ada Roh Kudus atau Yesus Kristus menemani kita siang dan malam dan tidak tidur. Permasalahan pun dia tahu, kecil atau besar dia tahu. Tinggal kita meminta. Ada firman Tuhan mengatakan, mintalah kau akan menerima. Carilah kau akan mendapatkan. Ketuklah pintu akan dibuka. Jadi minta, berdoa. Tidak dikasih, cari dulu, bekerja sambil ditemani oleh Tuhan. Tidak juga berdoa supaya pintu dibukakan. Mungkin berdoa aja tidak 1 kali 2 kali supaya pintu dibukakan. Jadi inilah saya sampaikan bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, karena di firman Tuhan juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan atau mengandalkan orang lain. Ya selama merokok saya mengandalkan saya orang kuat, rupanya enggak kuat. Nah, mencari bantuan dari luar tidak, Yesus yang datang sini. Dan saya dibilang goblok. Saya juga berpikir, saya sudah berdoa, saya berpikir ini goblok, ini omongan siapa? Roh Kudus firman Tuhan mengatakan menghujat Allah Bapa, menghujat anak masih bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena pada dasarnya Roh Kudus itu lemah lembut dan penurun. Ini Pak Tambunan, intinya
Maaf saya potong sedikit, intinya Pak Tambunan sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Iya, iya. Dari yang merokok jadi tidak merokok, Iya. yang rumahnya kemarin diganggu oleh las-lasan, sudah Tuhan ikut campur tangan. Puji Tuhan. Sebentar ya. Iya. Untuk memperkuat kesaksian saya ini, mari kita berdoa. Iya. Ya Bapak kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada saya. Amin. Limpahkan terus berkat-Mu kepada saya. Amin. Lipatkan terus berkat-Mu kepada jemaat-Mu di gereja ini. Amin. Supaya semua berpaling kepadamu, berharap kepadamu. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, atas nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Tambunan. Ya. Terima kasih Pak Tambunan, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir kami persilakan Pak Joko untuk akan mempersembahkan pujiannya. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan buat orang Majus. Ya, bisa sama Glory. Mau nyanyi apa nih? Shalom, puji Tuhan. Ya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian, yaitu lagu Cerahnya Hari Ini. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat Natal. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Terima kasih waktu. Oh sudah? Oh saya kira ada lanjut saking enaknya. Oh ya. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur
bersyukur padamu, Yesus. Terima kasih Pak Noah. Ya, terima kasih Pak Joko dan terima kasih buat saudara-saudara jemaat yang terkasih yang sudah memberikan kesaksiannya, dan kami percaya bahwa kesaksian dan pujian saudara menjadi berkat bagi setiap kita semua di dalam memasuki tahun baru tahun 2024. Immanuel, Tuhan menyertai kita selalu. Amin.